Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita bicara masalah otore atau keluarnya cairan dari liang telinga, sekarang kita akan menambah lagi pengetahuan teman-teman semua tentang gangguan pada telinga luar, yaitu dimulai dari telinganya, daun telinga kita, sampai ke liang telinga, pokoknya di bagian telinga luar kayak gitu. Secara anatomi kemarin sudah saya bagikan kelainan bahwa tiga komponen dari atau tiga pembagian daripada liang telinga, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang akan kita bahas pertama adalah gangguan pada telinga luar. Apa aja yang terjadi pada telinga luar, apa aja gejalanya, dan seperti apa penata laksanaannya, dan bagaimana cara mengobatinya, dan seperti apa untuk mencegahnya. Simak video berikut ini. Berdasarkan penyebabnya, kelainan di telinga luar itu ada tiga, yaitu ada yang disebabkan oleh virus, yaitu disebut dengan herpes zoster oticus, yang disebabkan oleh jamur disebut dengan otomikosis, yang disebabkan oleh bakteri itu disebut dengan otitis. Nah, sekarang kita bahas pertama dari yang virus. Nah, kalau yang virus itu disebut dengan herpes zoster oticus. Kenapa? Jadi karena yang menyebabkannya itu disebut virusnya adalah virus herpes zoster, atau yang biasa kita sebut dengan kelainan cacar. Nah, cacar. Nah, biasanya itu yang bisa juga ada cacar di daerah liang telinga kita kayak gitu. Nah, itu disebut dengan herpes zoster oticus. Nah, yang kedua adalah herpes zoster. Yang kedua adalah otomikosis, atau adanya infeksi di liang telinga kita yang disebabkan oleh jamur kayak gitu. Nah, untuk jamurnya itu banyak ada yang banyak juga sebabnya, tapi nanti secara klinis nanti kalau kita lakukan inspeksi menggunakan otoskop, nanti tampak adanya putih-putih. Nah, putih-putihnya itu adalah dari HIPA atau dari jamur-jamur yang penyebabnya itu. Terus yang ketiga adalah yaitu yang disebabkan oleh infeksi bakteri, yaitu disebut dengan otitis eksterna. Nah, otitisnya itu dibagi menjadi dua. Ada yang otitis eksterna yang sirkumkripta sama yang difus. Nah, untuk yang keduanya ini paling banyak disebabkan oleh bakteri jenis Staphylococcus. Nah, untuk yang penyebabnya sebenarnya apa sih predisposisi atau jadi apa sih yang bisa menyebabkan kelainan tiga tadi, entah itu virus, bakteri, atau jamur. Yang pertama adalah terjadinya perubahan pH. Nah, jadi di dalam telinga kita ini secara Allah sudah mengatur secara fisiologis, di dalam telinga kita ini sudah diaturkan untuk sifatnya asam kayak gitu. Jadi kalau bakteri masuk ke sini ya nggak bisa kayak gitu. Nah, tapi ketika terjadi perubahan misalkan dari sifatnya asam. Kenapa sifatnya asam? Di sini kan ada kelenjar sebesianya di sini. Jadi nanti di dalam telinga kita itu ada yang melahirkan keringat. Nah, nanti dari keringatnya itu nanti akan produksi sirumen, jadi kotoran ke telinga. Nah, itu sebenarnya salah satu fisiologisnya adalah untuk sebagai antibakteri di dalam telinga kita. Tapi ketika terjadi perubahan pH-nya, nanti sifatnya basa. Apa aja sih yang dapat merubah pH? Satu, mandi di kolam. Mandi di kolam renang. Kenapa kok mandi di kolam renang? Apa hubungannya di kolam renang dengan mandi kayak gitu? Jadi dengan infeksi telinga. Jadi kan pH itu di kolam renang itu biasanya airnya itu terdiri dari kaporit. Kaporit itu kan sifatnya basa. Jadi kalau kita masuk ke kolam renang, mandi, nyemplung, terus masuk ke dalam telinga kita, itu dapat merubah tekanan, dapat merubah pH yang ada di telinga kita menjadi basa. Terus yang kedua adalah misalkan mandi di sungai. Mandi di sungai, air sungai cenderung lebih kotor biasanya kan. Nah, itu bisa juga menjadi sumber infeksi bakteri. Terus yang kedua di air laut juga bisa, itu merubah pH-nya. Terus faktor yang kedua adalah terjadinya luka secara lokal. Luka terjadi secara lokal itu bisa disebabkan oleh adanya memasukkan benda asing dari luar ke telinga kita. Nah, ini sudah saya juga ajarkan di video sebelumnya bagaimana cara membersihkan liang telinga. Nah, di sini saya punya satu alat ya. Ini saya beli murah juga sih untuk membersihkan liang telinga kita. Nah, ada yang menggunakan katembat, ada yang juga menggunakan korek telinga seperti ini. Nah, ini yang bisa kita pakai. Wah, korek telinga seperti ini. Nah, kalau yang kita menggunakan katembat, jadi kalau misalkan
di sini liang telinga kita. Nah, di sini liang telinga. Nah, terus misalkan kotorannya itu ada di sini, bisa kita lakukan pembersihan ketempat, tapi dilakukan oleh orang lain. Jadi jangan dilakukan sendiri. Maksudnya misalkan saya punya anak. Nanti anak saya itu saya bersihkan. Jadi nanti lewat disenterin, terus kita bersihkan. Kalau masih di luar sini. Tapi kalau misalkan kan ada jenis serumennya itu ada yang keras, ada yang lunak. Nah, jadi kalau yang agak keras, lengket, nempel, jangan ditarik menggunakan ini atau menggunakan katembat kayak gitu, nanti justru akan terdorong ke dalam atau menyebabkan luka pada daerah sini. Nah, luka inilah nanti akan menyebabkan sumber infeksi dari bakteri, virus ataupun jamur tadi. Apalagi kalau misalkan cewek berhijab, rambutnya agak tebal, nah nanti kan di sini akan lembab daerah telinganya. Nah, terus sudah tadi waktu misalkan ngorek telinga terus ada luka, nah itu bisa jadi menyebabkan sumber infeksinya kayak gitu. Awal masuk pertamanya. Nah, terus nanti waktu dibersihkan, dan nanti bentuknya mulai melingkar gini ya, dilingkar, nah lingkar sini baru ditarik kayak gitu. Kalau misalkan agak keras, solusinya satu, kalau menggunakan katembat, nanti dimasukkan ke air hangat dulu, dimasukkan ke air hangat yang ujung katembat yang tadi, diujukan, masukkan, dan nanti dari luar dulu pelan-pelan. Nah, baru nanti diputar-putar. Nah, nanti setelah diputar-putar inilah baru ditarik sedikit, nah baru keluar, bisa dikeluarkan. Itu kalau misalkan di bagian luarnya. Tapi kalau sudah sampai agak ke dalam, lebih baik nanti dibawa ke dokter supaya nanti diberikan obat tetes untuk meneteskan, mengeluarkan liang telinganya. Biasanya sih menggunakan, kalau di buku hijau ajaran FKU itu menggunakan karbogliserin 3%. Nah, tapi ada juga sih menggunakan furamin. Nah, tapi bisa juga menggunakan misalkan minyak telon, bisa juga untuk mengeluarkannya. Ini pentingnya prinsipnya itu adalah menggunakan sesuatu minyak-minyakannya tadi kan ada minyak di keringatnya tadi itu. Nah, itu untuk salah satu bagaimana cara mencegahnya. Nah, lanjut lagi tentang otomikosis tadi. Jadi lanjut lagi tentang otitis eksterna tadi ya. Sorry. Nah, kalau otitis eksterna yang sirkumkripta, itu jadi sebenarnya dua ini sama. Jadi dua yang antara sirkumkripta sama difus ini sama. Tapi membedakannya itu lebih gampang, sederhana itu misalkan ini liang telinga ya, liang telinga. Ketika terjadinya jadi kalau di bahasanya itu di bukunya itu adalah foronkel atau ada benjolan sedikit di sini, terus ada sensasi nyeri hebat, terus ada juga kadang tinnitus juga ada, terus juga ada otorinya juga, tapi hanya terjadi secara lokal di sini saja benjolannya, itu berarti yang disebut dengan otitis eksterna sirkumkripta. Tapi jika ada misalkan cairan udah banyak sampai ke belakang-belakang ke bagian membran timpaninya, terus ada yang otorinya tadi, otalgia sama juga. Nah, itu adalah otitis eksterna yang difus kayak gitu. Jadi dari kita nanti waktu melihat menggunakan otoskop, kita lihat oh ini ternyata yang termasuk dari kelainan telinga luar yang termasuk dalam otitis eksterna difus atau yang sirkumkripta. Nah, tergantung dari secara pemeriksaan fisiknya nanti apakah nanti benjolannya itu hanya lokal atau menyeluruh kayak gitu. Nah, itu yang kelainan dari telinga luar yang bisa saya bagikan pada siang hari ini. Ya, semoga bermanfaat dan semoga kita semua bisa menjaga kesehatan kita baik dari luar ataupun dari dalam. Tetap berpikir positif, tetap menjaga jarak dan tetap menggunakan masker. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.